Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau sebuah skandal keuangan besar itu akarnya bukan cuma soal angka, tapi justru tersembunyi jauh di dalam cara kerja pikiran kita sebagai manusia? Kita lihat angka ini. Laba bersih lebih dari 809.000 dolar Amerika. Nah, ini adalah angka yang dilaporkan oleh PT Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Kelihatannya bagus banget kan? Sebuah pemulihan yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu, para regulator punya cerita yang sama sekali berbeda. Menurut mereka, angka yang seharusnya dilaporkan itu justru ini, minus. Ya, kerugian besar yang nilainya hampir mencapai 245 juta dolar. Pertanyaannya jadi jelas banget kan, gimana ceritanya kerugian sebesar itu bisa disulap jadi keuntungan? Nah, mari kita bedah bareng-bareng kisah di balik angka ini dan kita coba pahami kekuatan tak kasat mata yang ternyata bisa menjebak auditor paling profesional sekalipun. Oke, kita mulai dulu dari awal ya, dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang bikin heboh itu. Jadi, kalau dilihat sekilas, ini tuh kayak comeback story yang keren banget. Dari yang tadinya rugi ratusan juta dolar di tahun 2017, tiba-tiba bisa cetak laba. Tapi para regulator dari Kementerian Keuangan dan OJK waktu itu langsung merasa ada yang janggal. Dan benar saja, setelah diperiksa lebih dalam, mereka menemukan kalau laporan itu ternyata melanggar standar akuntansi keuangan dan angka yang sebenarnya jauh panggang dari api. Garuda seharusnya melaporkan kerugian yang angkanya fantastis, hampir 245 juta dolar. Nah, disinilah poin krusialnya. Apakah ini murni soal penipuan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih halus yang terjadi di dalam pikiran manusia yang terlibat? Mari kita jelajahi bias-bias kognitif yang sebenarnya mempengaruhi kita semua. Pertama, ada yang namanya rasionalitas terbatas. Gampangnya gini deh, otak kita itu bukan superkomputer, kita punya batasan. Coba bayangin seorang auditor yang dikejar deadline dengan setumpuk dokumen. Mustahil kan bisa memproses semuanya dengan sempurna? Nah, karena keterbatasan ini, kita seringnya membuat keputusan yang cukup baik saja, bukan yang paling optimal. Lalu ada yang namanya fiksasi data. Ini kondisi di mana seseorang, dalam kasus ini mungkin auditornya, jadi terlalu terpaku sama angka akhir, misalnya angka laba. Begitu lihat angkanya bagus, dia jadi lupa buat bertanya kritis. Tunggu dulu, angka ini datang dari mana ya? Dia hanya fokus pada hasil akhirnya, tanpa mempertanyakan prosesnya. Dan yang penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan soal kelemahan karakter. Ini adalah cara kerja otak kita semua. Ini adalah fitur bawaan dari psikologi manusia. Masalahnya, gangguan kecil yang bisa diprediksi ini, kalau terjadi di dunia audit yang taruhannya besar, risikonya bisa jadi raksasa. Oke, sekarang kita buat ini jadi lebih kompleks lagi. Gimana kalau ke dalam gangguan psikologis tadi kita tambahkan faktor insentif finansial dan hubungan antar manusia? Buat memahami tekanan yang ada, kita bisa pakai kacamata teori agensi. Sederhananya, teori ini membahas potensi konflik kepentingan yang muncul ketika satu pihak, si agen, bekerja untuk kepentingan pihak lain, yaitu prinsipal. Dan disinilah letak konflik seorang auditor. Di satu sisi, auditor itu adalah agen bagi publik. Publik ini prinsipalnya yang butuh kebenaran yang objektif. Tapi, siapa yang bayar gaji auditor? Perusahaan yang diaudit. Nah, tekanan untuk menjaga hubungan baik dengan klien yang bayar mahal ini, secara sadar atau enggak, bisa banget mengganggu independensi mereka. Belum lagi kalau kita bicara soal budaya, ini jadi makin rumit. Contohnya nih, riset di Amerika Serikat menemukan kalau manajer di sana cenderung memoles laporan lab kalau bonus mereka tergantung harga saham. Sementara itu, riset lain di Indonesia pada BUMN menemukan motivasi yang berbeda. Artinya apa? Tekanan dan insentif yang dihadapi auditor itu nggak bisa disamaratakan di seluruh dunia. Oke, dengan pemahaman soal psikologi dan insentif ini, sekarang yuk kita balik lagi ke kasus Garuda dan kita lihat apa keputusan final dari para regulator. Konsekuensinya ternyata nggak main-main. Akuntan publik yang bertanggung jawab, yaitu Bapak Kasnersi Rumapea, izinnya dibekukan selama 1 tahun penuh. Kantor akuntan publiknya juga kena getahnya, dapat peringatan keras, dan diperintahkan untuk merombak sistem kontrol kualitas mereka. Pesannya jelas, yang salah bukan cuma individunya, tapi juga sistem yang melingkupinya. Kasus ini pada akhirnya bukan cuma soal satu perusahaan saja. Ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar untuk seluruh profesi akuntansi. Gimana cara kita memperbaiki gangguan manusia ini?
Jadi, apa dong solusinya? Kalau yang namanya bias kognitif itu udah jadi bawaan kita sebagai manusia, gimana caranya kita bisa melindungi sistem keuangan kita dari dampaknya? Penelitian menunjuk ke satu alat yang sangat ampuh, pendidikan. Kuncinya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Fajar Gustiawati Dewi, adalah dengan terus memberikan pengetahuan dan pembelajaran tambahan, supaya para pengambil keputusan ini sadar akan bias mereka dan bisa secara aktif melawannya. Nah, inilah kenapa program seperti pendidikan profesional berkelanjutan itu jadi super penting. Tujuannya bukan cuma untuk update soal aturan akuntansi terbaru, tapi juga untuk membekali para auditor dengan ilmu perilaku, supaya mereka bisa lebih peka dan mengenali tanda-tanda bahaya saat penilaian mereka mulai tidak objektif, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Dalam sebuah sistem yang sangat bergantung pada penilaian manusia, kalau bias itu tidak terhindarkan, lantas siapa yang mengaudit si auditor? Mungkin audit yang paling penting adalah audit yang kita lakukan terus-menerus terhadap cara berpikir kita sendiri.